Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A di mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Ibu Lila Murniati akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait 5 pertanyaan dari bab 3 tentang filsafat dan etika. Nah, di sini ada saya Nafila Sabrina, lalu rekan-rekan saya ada Hezi Taringgali, Putri Nabila, dan Rika Anggia Putri. Nah, untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan yang pertama, silakan. Oke, thank you Nabila. Jadi kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Jadi itu seperti menurut Hadefoss, filsafat ini tuh pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan inklusif. Artinya, dia tuh punya peran strategis untuk melapangkan jalan untuk ilmu-ilmu pengetahuan khusus lainnya. Secara cakupan, filsafat ini tuh memiliki objek material yang universal. Jadi bahasanya tuh tidak terbatas pada satu fragmen aja nih, melainkan mencakup seluruh realitas secara menyeluruh. Nah, yang membuat filsafat ini tuh berbobot adalah upayanya dalam mencari sebab-sebab terakhir. Di sini kita dituntut untuk berpikir secara radikal, yaitu mengejar hakikat terdalam dari suatu kenyataan sampai ke titik-titik yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Namun, agar argumentasinya tetap teruji nih, De Vos menekankan bahwa prosesnya harus secara logis, runtut, dan konsisten. Ujung dari semua unsur ini adalah untuk memberikan landasan fundamental, yakni menyediakan asumsi-asumsi dasar yang menjadi pijakan bagi bekerjanya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kesimpulannya tuh menurut De Vos, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang inklusif karena dia menjadi induk yang membuka jalan bagi ilmu-ilmu lainnya. Poin utama di sini tuh pada objeknya yang universal, membahas segala sesuatu, dan cara kerjanya yang radikal, yaitu mengejar hakikat sampai ke akar atau sebab yang paling akhir nih. Supaya hasilnya akurat, proses berpikirnya harus tetap metodis dan sistematis. Sekian pembahasan dari saya. Oke, terima kasih, Putri Nabila. Mungkin lanjut ke penyampaian yang kedua. Silakan. Oke, selanjutnya kita bakal diskusi tentang mencari makna hakiki, tentang secara filsafat, mana yang benar, kawin atau tidak kawin. Jadi kalau kita berpikir secara filsafat itu, pertanyaannya kan mana yang benar, kawin atau tidak kawin. Sebenarnya ini tuh nggak bisa dijawab secara hitam putih. Jadi kita telusurin satu-satu, pelan-pelan secara filsafat. Yang pertama, dari pertanyaan awal. Pasti bakal ada pertanyaan mana yang benar, kawin atau tidak kawin. Jawaban langsungnya bisa keduanya. Tapi ini belum selesai karena filsafat pasti bakalan lanjut bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kawin itu dianggap benar? Karena dalam banyak sistem nilai agama, nilai moral, budaya sosial, kawin itu dipandang sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan, membangun keteraturan sosial, memenuhi kebutuhan relasional manusia. Artinya, kebenaran kawin di sini bersumber dari nilai kolektif, nilai sosial, dan nilai moral. Selanjutnya juga bakalan ada pertanyaan kenapa tidak kawin juga bisa dianggap benar. Kalau dari sudut filsafat eksistensial, manusia itu adalah makhluk yang bebas. Nggak kawin atau tidak kawin bisa dianggap benar jika pilihan itu sadar, terus tidak melanggar nilai moral dasar, kayak merugikan orang lain, terus sesuai dengan tujuan hidup pribadi, contohnya kayak makna, kebebasan, atau aktualisasi diri. Nah, jadi di sini kebenaran itu bersumber dari otonomi individu atau kebebasan individu itu sendiri. Nah, kalau kita gali lagi, jadi mana yang lebih hakiki? Di titik ini, filsafat tuh bakal bilang yang hakiki bukan kawin atau tidak kawin, tapi dasar dari pilihan itu. Apakah pilihan itu sekedar ikut tekanan sosial atau hasil refleksi sadar tentang makna hidup? Jadi, jawaban akhirnya lebih mengarah ke kesadaran diri dan kebebasan kehendak atau suara hati nurani. Kalau menurut aku, kesimpulan filsafatinya nggak ada jawaban tunggal
bahwa kawin itu pasti benar atau tidak kawin itu pasti benar. Karena yang bisa disebut benar itu kan secara filsafat pilihan yang lahir dari kesadaran diri, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Jadi, kawin itu bisa benar jika dia dijalaninya secara sadar, bertanggung jawab, dan bermakna. Tapi tidak kawin juga bisa benar, karena kalau itu pilihan otentik dan tidak bertentangan dengan nilai moral dasar. Itu aja menurut aku untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Oh gitu, jadi untuk Oke, nomor jadi itu kayak nggak ada jawaban tunggal, jadi itu bisa bener keduanya. Jadi tergantung gimana cara masing-masing itu ya. Benar, tergantung perspektif masing-masing aja sih. Oke, oke, oke. Terima kasih. Lalu untuk lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin bisa dilanjut ke pembacanya. Silakan. Jadi selanjutnya terkait pertanyaan nomor 3 nih. Jadi menurut etika, kerjasama itu dinilai baik karena dilakukan itu secara jujur, terbuka, dan tujuannya untuk kepentingan bersama tanpa merugikan pihak lain. Kerjasama juga sesuai dengan nilai keadilan dan norma yang berlaku. Nah, sebaliknya nih, kalau kolusi itu dinilai buruk karena dilakukan itu secara tersembunyi, mengandung kecurangan, dan tujuannya itu untuk menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan orang lain. Kolusi ini melanggar nilai kejujuran, keadilan, terus juga sering bertentangan dengan hukum. Jadi secara moral itu tidak dibenarkan. Itu sih untuk terkait pertanyaan nomor 3. Ya, berarti emang dari sananya udah kolusi itu nggak dibenarkan ya? Nggak bagus kalau situ. Betul. Oke, mungkin dilanjut ke pembahasan dari pertanyaan nomor 4 oleh saya, yaitu apa maksud dari moral menurut Vos? Oke, jadi di Vos itu menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang membentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Nah, untuk analisisnya dari segi moral itu mengenai pengguguran kandungan atau abortus, itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Itu yang pertama ada benturan nilai dua moral. Nah, di satu sisi itu ada hak hidup janin yang mana hak hidup janin itu dimulai dari kandungan yang dan itu harus benar-benar dilindungi. Nah, di sisi lain itu terdapat juga hak otonomi tubuh perempuan yang mana hak ibu itu menentukan apa yang terjadi pada tubuh dan masa depannya. Nah, lalu sudut pandang kedua yaitu terkait kaidah moral larangan menghilangkan nyawa. Nah, kalau merujuk pada masyarakat tempat manusia itu berada nih, sebagian besar tatanan moral itu ada perintah mutlak bahwa untuk memelihara kehidupan dan ada larangan keras untuk menghilangkan nyawa. Nah, oleh karena itu ada sebutan yaitu abortus provocatus criminalis atau abortus yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah. Nah, itu umumnya dinilai sebagai tindakan yang amoral dan melanggar kaidah dalam masyarakat. Lalu, sudut pandang terakhir yang saya dapatkan yaitu ada pengecualian moral untuk kondisi darurat dan keadilan. Nah, dalam etika, sebuah larangan atau moral tuh bisa punya pengecualian kalau dihadapkan pada kedaruratan yang lebih besar nih. Jadi secara moral, pengguguran kandungan atau abortus itu bisa dibenarkan atau setidaknya ditoleransi. Nah, dalam kondisi tertentu. Atau seperti kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau kehamilan akibat tindak pidana pemerkosaan. Nah, jadi dalam kondisi ini, moralitas itu bergeser untuk mengedepankan prinsip keadilan dan belas kasih bagi trauma korban. Lalu juga untuk memprioritaskan keselamatan nyawa ibu itu sendiri. Nah, jadi nomor 4 ini tuh analisis moralnya terhadap abortus ini yang menjadi alasan mengapa hukum positif di Indonesia seperti KUHP atau Undang-Undang Kesehatan itu pada prinsipnya melarang keras praktik pengguguran kandungan untuk melindungi hak hidup prinsip. Namun, tetap memberikan juga nih pengecualian ketat untuk melindungi keselamatan nyawa perempuan dalam kondisi darurat. Jadi tuh mungkin dia masih bisa ditoleransi kalau ada kepentingan gitu ya. Ya, benar. Kalau darurat dan keadilan tuh masih bisa ditoleransi walaupun hukumnya udah tegak, udah pasti gitu. Oke. Nah, mungkin dilanjut untuk pembahasan yang nomor 5 yang terakhir. Nah, itu apa yang menjadi tujuan hidup manusia dari segi etika tujuan. Lalu ada analisis juga nih terkait keadaan amat yang mana dia mengikuti ujian calon advokat. Nah, di sini kalau dilihat dari etika tujuan yang disebut oleh Davos sebelumnya, hidup manusia itu pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan.
Nah, dalam pandangan ini, yang dinilai itu bukan sekedar apa yang dilakukan, tapi tujuan di balik tindakan itu. Nah, jadi setiap perbuatan manusia itu punya arah tertentu, pasti punya arah tertentu. Nah, dari tujuan itu, kita bisa lihat juga nih, kualitas moral seseorang, nah apakah itu mengarah pada hal yang baik dan bermakna, atau malah sebaliknya. Nah, kalau kita analisis kasus yang diberikan nih, Ahmad yang mengikuti calon ujian advokat. Tindakan itu menunjukkan bahwa ia tuh punya tujuan untuk menjadi seseorang yang profesional di bidang hukum. Nah, proses menuju ke sana itu tentu butuh usaha, pasti, seperti belajar, disiplin, dan ketekunan, yang mana secara umum mencerminkan arah yang positif. Namun, secara etika tujuan, penilaian itu tuh akhirnya tetap bergantung pada niat yang mendasarinya. Kalau Ahmad memang ingin menjadi advokat atau menggunakan keadilan dan membantu orang lain, maka nilainya punya nilai moral yang baik. Nah, Iya. tapi kalau niat Ahmad itu hanya untuk mengejar uang atau mengejar status, maka nilai moralnya menjadi kurang karena nggak seutuhnya mengarah pada kebaikan yang lebih luas. Gitu kalau hasil analisis dari kasusnya Ahmad. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1A terkait hasil diskusi soal 5 soal dari bab 3 tentang filsafat dan etika. Semoga hasil diskusi kami bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.